Shalom. Shalom. Kemudian bagi Allah kita telah ada tetap hanya karena kasih Tuhan pada kita sehingga kita ada tetap menjadi kembali untuk mencintai nama Tuhan. Baik saudara, sebelum kita mau ibadah, kita mau berdoa dulu, kita mau bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa. Segala kemuliaan bagi Engkau Tuhan, segala syukur kami bagi Engkau Yesus. Engkaulah Allah yang mulia, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami ada tempat ini, satu tujuan kami yaitu memuji muliakan nama Engkau, menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Layakkan kami menghadap Engkau, layakkan kami beribadah di hadapan Engkau Tuhan. Kiranya sekarang kesalahan dan dosa kami Engkau juga ampunkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Kita akan baca ayat untuk minggu ini yang diambil dari Wahyu 2 ayat yang ke-7. Setelah itu 3 kita akan mulai. 1, 2, 3. Siapa beriman adalah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Amin. Haleluya. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau memuji, kita harus sembah. Kita mau nyanyi haleluya, haleluya.
Amin. Kita tetap akan berdiri, saudara. Tidak terasa kita sudah masuki tanggal 20 di bulan Desember ini. Kurang 5 hari lagi kita merayakan hari Natal, hari yang besar bagi umat manusia, yaitu lahirnya Tuhan Yesus. Karena pada waktu itu di malam yang sunyi yang senyap, lahirlah Tuhan Yesus di sebuah kandang. Kita memujikan malam sunyi senyap. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Tentu kita mau katakan pada Tuhan kita, selamat datang Yesus Tuhan.
Mungkin sudah terlalu lama kita tidak menyanyikan pujian seperti ini ya saudara ya. Jadi seperti kita seperti lagu baru lagi. Baiklah saudara, tapi kita sudah puji nama Tuhan, kita mau siapkan diri kita, berikan terbaik, kita mau berikan persembahan kita. Bapak Andri bisa berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami semua mengucap syukur bagi yang indahnya Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan Tuhan untuk kami memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan pujian kami Tuhan boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, setelah kami memberikan persembahan, kuduskan, sucikan persembahan kami Tuhan, biarlah persembahan kami boleh layak di hadapan-Mu. Kami memberikan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Menyambut Tuhan. Haleluya. Dia diriku berkenan padamu.
Bapak Filemon Haryanto, mari masuk ke depan berjuang berfirman. Bapa kami dalam surga, kembali Bapa kami bersyukur, terima kasih pada Engkau atas berkat kasih kemurahan Tuhan. Kalau pimpin kami sepanjang malam besok pagi hari, dan kami saat pagi kami ibadah kepada Tuhan, memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan pujian kepada Engkau. Saat ini Bapa kami akan mendengarkan firman Bapa, dan Engkau berfirman pada hamba-Mu Bapa, yang Kau telah siapkan Bapa, urapi hamba-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Urapannya mati dan pasal Kristus Tuhan, memenuhi hamba-Mu pada saat pagi hari ini Bapa, sehingga firman Tuhan jadi kekuatan bagi kami. Firman Tuhan akan memberi pengharapan lebih kepada kami Bapa. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Bapa saat pagi hari ini, hanya dalam kekuasaan Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhi hamba-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami dapat berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Tuhan dengan tidak terasa waktu berjalan dengan cepat. Sudah berada di minggu ketiga. Dan sebentar lagi kita akan sama-sama merayakan Natal. Datangnya Sang Juru Selamat yang diutus Bapa untuk menyelamatkan umat manusia. Puji Tuhan. Mari saudara, kita mau sama-sama buka hati kita untuk kita sama-sama mendengar firman Allah. Sambil mendengar berdoa, mohon Roh Kudus bekerja sehingga firman Allah yang kita sama-sama terima dan dengar dengan bantuan pertolongan Roh Kudus, firman itu menjadi rema sehingga apa yang kita dengar kita lakukan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, supaya kita menjadi umat yang selalu menang sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari saudara kembali kita baca ayat pokok kita sebagai ayat hafalan tadi. Sekali lagi saya akan ulangi dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-7 berkata demikian, siapa bertelinga, kita semua punya telinga dan kita tahu persis apa guna telinga itu yang Tuhan sudah berikan kepada kita semuanya. Siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Puji Tuhan. Saudara, saya ingin menekankan lewat ayat pokok ini, Roh Kudus yang sudah diberikan Allah atas permintaan Yesus, karena Yesus naik ke surga. Yesus yang sangat mengasihi manusia, umat Tuhan, tidak ingin meninggalkan yatim piatu. Sebab itu mengirimkan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Sebab Yesus ada di sorga dan Roh Kudus menggantikan tugas Yesus menemukan keselamatan yang Allah sudah anugerahkan melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, dengan sempurna. Puji Tuhan.
dan Roh Kudus sudah diberikan, sudah dicurahkan. Dan Roh Kudus yang sudah diberikan dan dicurahkan itu, dia mempunyai tugas, yaitu untuk banyak. Tapi tugas Roh Kudus yang ingin saya bicarakan adalah mengajar kita anak-anak Tuhan dan memimpin perjalanan hidup kita selama kita menumpang di dalam dunia ini, supaya kita bisa menyelesaikan perjalanan kita di dalam dunia selama menumpang dengan baik. Dan sekali lagi kita menang. Puji Tuhan. Nah saudara, 2 minggu yang lalu pada tanggal 3 kita sudah dengar firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-13 ayat 23 dan 24, di mana seorang datang dan bertanya kepada Yesus, berkata kepada Yesus. Nah, dia bertanya kepada Yesus, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Kita tahu keselamatan itu adalah satu hal yang terpenting di dalam kehidupan saudara dan saya. Sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Dan Yesus berkata, sekali lagi Yesus berkata, berjuanglah untuk masuk lewat pintu yang sesat, pintu yang sempit. Artinya untuk masuk melalui pintu yang sesat atau sempit itu, kalau kita mengikut Yesus, maka kita harus pikul salib, menyangkal diri untuk mendapatkan keselamatan. Yesus katakan banyak orang berusaha untuk masuk lewat pintu yang sesat atau sempit itu, tetapi tidak dapat. Sekali lagi saudara, semua orang ingin selamat, apalagi saudara dan saya yang sudah mendapatkan anugerah daripada Tuhan lewat percaya. Kita tahu betapa pentingnya keselamatan itu. Jadi sekali lagi, semua orang mau selamat, mendapatkan hidup yang kekal, masuk surga, tinggal bersama-sama dengan Yesus dan berbahagia selama-lamanya. Sedikit sajakah orang yang salah disuruh berjuang lewat pintu yang sesat. Dan Yesus mengatakan dalam sebuah perumpamaan, dia berkata, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saya ingat ayat ini, saya ingat satu lagu berkata demikian, banyak orang dipanggil, sedikit yang dipilih. Sekarang bagaimanakah engkau, hanya dipanggil atau dipilih? Sekarang bagaimana engkau? Bagaimana saudara dan saya? Apa kita hanya dipanggil atau dipilih? Saya masih ingat Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-15, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Nah, jadi pilihan itu ada di tangan Yesus. Sebab itu tidak salah kalau saudara ingin dipilih.
Kita harus tahu, bersyukur dan berterima kasih. Harus berjuang apa yang menjadi kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Jadi kita harus tahu, untuk perjuangan kita harus sungguh-sungguh mengikut Yesus. Orang yang dipilih, Yesus katakan, harus berjuang. Jadi hidup ini penuh dengan perjuangan, dan kita harus menang. Dipilih, kita harus berjuang dan harus menang. Supaya apa? Ya supaya beroleh keselamatan hidup yang kekal, saudara, dan menjadi orang Kristen yang menang. Sebab di surga tidak ada tempat bagi orang yang kalah. Di surga yang ada adalah tempat orang-orang yang menang. Sebab itu Rasul Paulus, meskipun dia seorang rasul, dia berkata, aku memberitakan Injil, kabar keselamatan kepada orang-orang. Dan orang-orang yang mendengar berita Injil, mereka percaya dan diselamatkan. Tapi aku sendiri dibuang atau ditolak. Itu Paulus yang mengatakan. Jadi Paulus sendiri, dia juga berjuang. Dia harus berjuang mempertahankan imannya setia sampai mati. Meskipun banyak penderitaan yang dialami, tapi Rasul Paulus bisa menyelesaikan pertandingan iman, perjuangan iman. Dia setia sampai mati. Sebab itu dia berkata, sekarang sudah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Dan Paulus katakan, itu bukan hanya untuk aku, tapi juga untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan, yang juga berjuang ya menghadapi tantangan dunia dalam kehidupan ini dan menang. Puji Tuhan. Kita harus menang, saudara. Dan kita tahu bahwa kita hidup sudah di hari-hari terakhir. Akan datang masa yang sukar. Dunia semakin gelap, meskipun maju. Tantangannya sangat berat. Tapi syukur kita mempunyai Yesus yang mengasihi saudara dan saya. Kita punya firman. Sebab itu kita harus banyak mendengar firman. Dan Roh Kudus yang akan menolong saudara dan saya, membentuk hidup kita jadi pemenang-pemenang yang akan mewarisi hidup yang kekal bersama-sama dengan Yesus sebagai Raja di atas segala raja. Kembali kepada ayat pokok kita tadi, saudara. Dikatakan dalam Wahyu pasal yang kedua, siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Barang siapa menang, ada pahala yang Tuhan sediakan. Ada upah yang Tuhan sediakan di surga. Ada kemuliaan yang Tuhan juga sediakan bagi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang menang. Dan kalau saudara baca dalam Wahyu pasal yang kedua, ya dari pasal 3, maka saudara melihat di sana ada 7 jemaat. Selalu dikatakan barang siapa
siapa menang. Nah, kepada jemaat yang pertama, jemaat Efesus pasal 2 ayat yang ke-7, siapa yang menang akan diberi makan buah pohon kehidupan di taman Firdaus Allah. Menang. Juga pasal yang kedua ayat yang ke-11, ayat yang ke-17, ayat yang ke-28, itu Wahyu pasal yang kedua, selalu dikatakan siapa berkeringat dengar apa yang dikatakan Roh, barang siapa menang. Demikian juga pasal 3 ayat 5, ayat 12 dan 21, ya, 7 kali dikatakan dalam Wahyu pasal 2 dan 3, barang siapa menang. Siapa yang mau kalah tidak ada tempat di dalam kerajaan surga. Artinya kalau tidak di surga berarti ada di neraka, saudara. Puji Tuhan. Jadi barang siapa menang, dan saya percaya kita semua ingin menang. Dan kalau kita mau menang, ya, maka kita harus mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, kita harus mendengar apa kata Roh dikatakan kepada jemaat-jemaat, kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus mendengar apa kata Roh Kudus. Mengapa? Ya, kembali kepada tema yang saya ingin tekankan. Roh Kudus sebagai penolong yang ada di dalam kita, menyertai kita. Ya, kemanapun kita pergi, Roh Kudus ada di dalam dan menyertai kita. Dan Roh Kudus yang ada di dalam kita, Dia mau mengajar saudara, dan Dia mau memimpin kehidupan saudara dan saya. Sekali lagi, supaya apa? Supaya kita menang, saudara. Nah, kita percaya bahwa Allah itu esa. Artinya Allah itu satu. Namun di dalam keesaannya itu ada 3 oknum, ya, 3 pribadi. Nah, sama seperti manusia. Manusia itu di dalamnya juga ada terdiri dari 3: tubuh, jiwa, dan roh. Nah, begitu juga dengan Allah. Itu satu, esa, tapi di dalamnya ada 3 oknum, 3 pribadi, yaitu Bapa yang disebut dengan sebutan Allah Bapa, Tuhan, Anak, yaitu Yesus, yang sebentar lagi kita rayakan kelahirannya dalam misi diutus Bapa untuk menyelamatkan manusia. Dan yang ketiga adalah Roh Kudus. Jadi saudara, Roh Kudus itu adalah satu oknum, dan Allah menghendaki supaya setiap anak-anak Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan, itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, itu kehendak Allah. Ya, dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus sudah memenuhi kita, diam di dalam kita, menyertai kita, izinkan Roh Kudus itu mengajar kita.
Roh Kudus itu memimpin hidup kita, bukan separuh-separuh, mengajar dan memimpin sepenuhnya dalam perjalanan hidup kita. Supaya apa? Supaya menang. Supaya menang. Nah, Roh Kudus sebagai oknum, sebagai pribadi, maka Roh Kudus itu punya perasaan. Roh Kudus itu punya perasaan. Roh Kudus itu begitu lembut, begitu manis, begitu sabar. Roh Kudus punya perasaan, ya, punya kehendak, punya kepribadian. Dan saudara dan saya yang mendapatkan anugerah Roh Kudus, saudara bisa merasakan kehadiran Roh Kudus di dalam hidup. Di tengah-tengah dunia yang tidak menentu, kita bisa merasakan damai sejahtera. Roh Kudus ada. Roh Kudus memberikan sukacita. Roh Kudus memberikan kekuatan. Roh Kudus memberi penghiburan. Banyak sekali yang Roh Kudus bisa berikan di dalam kehidupan kita. Kita bisa merasakan, saudara. Dan karena Roh Kudus itu punya perasaan, punya perasaan, dia lembut, dia manis, dia sabar, dia penuh pengertian, mau menolong kita, menyertai kita, membimbing kita. Hati-hati. Coba kita baca di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-30. Di sana memang katakan demikian. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Jangan mendukakan. Yang membuat Roh Kudus itu sedih, susah. Kayak gitu. Jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Kenapa, saudara? Apalagi ini kita lihat yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamat. Keselamatan kita itu supaya terwujud, kita perlu Roh Kudus sebagai penolong. Banyak sekali tugas Roh Kudus. Jangan mendukakan Roh Kudus Allah, katanya menjelang hari penyelamatan. Keselamatan kita sudah semakin dekat, saudara. Dan Allah tahu tantangan yang kita hadapi. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, tidak kalah. Banyak yang mundur, banyak yang murtad di akhir zaman. Itu dikatakan jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Bahkan dalam perjanjian lama Nabi Yesaya, coba kita baca Nabi Yesaya pasal yang ke-63 ayat yang ke-10. Kalau bilang Efesus tadi, jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah menjelang hari penyelamatan. Sebab itu jangan sampai. Yesaya 53:10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Hati-hati, saudara. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus Allah. Jangan sampai kita memberontak.
Yesus sendiri menerangkan dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-31 dikatakan demikian. Ini dikatakan Yesus, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus, apa sudah dikatakan, tidak akan diampuni. Kita berdosa kepada Allah Bapa, masih ada pengampunan karena ada Yesus. Kita berdosa kepada Yesus, masih menyakiti hati Yesus, masih ada pengampunan karena ada Allah Roh Kudus. Tapi kalau kita mendukakan Roh Kudus, melawan Roh Kudus, memberontak kepada Allah, maka Yesus sendiri yang katakan tidak ada pengampunan. Nah, saudara, jadi jangan sampai kita menyakiti Roh Kudus. Hati-hati, jangan sampai kita menyakiti hati Allah. Sekarang ada satu contoh dalam perjanjian lama, Raja Saul yang diurapi oleh Allah, dipercaya oleh Allah menjadi raja yang pertama di kerajaan Israel. Apa yang terjadi? Tadinya dia taat melakukan perintah Tuhan, tapi kemudian dia tidak taat, tidak menuruti perintah Allah. Dengan kata lain, dia melawan, dia memakai pikiran sendiri, disuruh menumpas habis raja Daud cuma bunuh. Dia tidak lakukan. Dia mendengar kata rakyatnya, lembu-lembu, sapi, kambing, domba yang tamu-tamu jangan bunuh. Kan bisa dipersembahkan untuk Allah. Satu contoh, sudah melanggar perintah Allah, tumpas habis semua sampai raja. Tapi Saul melawan, tidak mentaati perintah Allah, ya, sehingga maka Roh Allah undur dari Saul. Roh Allah undur, dan saya tahu apa akhir dari hidup Saul? Bunuh diri. Dan orang yang bunuh diri tidak bisa masuk surga, tidak ada pengampunan. Orang yang bunuh diri itu masuk neraka. Ya, ini orang bunuh diri. Jadi sebagai umat Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, banyak masalah dan lain-lain, jangan sampai kita bunuh diri. Bunuh diri itu masuk neraka. Dan itu tidak terjadi kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengasihi Dia. Ya. Janji-janji firman Allah semua digenapi, saudara. Tidak ada satu janji yang tidak digenapi. Baru rambut saja terhitung Tuhan genapi, saudara. Saudara nggak tahu berapa jumlah rambut di atas kepala saudara. Itu yang remeh. Apalagi sampai yang besar, bahkan yang mustahil. Kalau itu janji Allah, saudara punya iman. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya. Saul, Raja Saul
Dia memberontak kepada Allah. Dia tidak mentaati firman Allah. Menyakiti hati Allah. Roh Kudus turun. Dan akhir hidupnya dia bunuh diri. Nah saudara, kalau seseorang ditolak oleh Tuhan, maka hidupnya tidak berarti lagi. Sebab itu, saudara dan saya, jangan kita meremehkan firman Tuhan. Ingat Amsal 13 ayat 13, siapa yang meremehkan firman Allah akan menanggung akibatnya. Saul meremehkan firman Allah, perintah. Sebaliknya, setiap orang yang taat kepada perintah Allah akan menerima balasan, saudara. Akan menerima balasan. Kalau ia mentaati firman Allah, maka Tuhan pasti akan angkat orang itu. Termasuk saudara dan saya. Kalau kita mentaati firman Allah, melakukan perintah Allah, Allah pasti akan angkat kita, saudara. Tidak ada satu janji-janji itu ada berapa? 32.000 lebih, saudara bisa bayangkan. Sampai yang kecil-kecil. Tuhan akan genapi. Saudara tidak usah khawatir. Kalau kita betul-betul mengenal siapa Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, dan kita mengasihi Dia, kita mentaati perintahnya. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-20 berkata demikian. Amsal 16 ayat yang ke-20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Kebaikan itu banyak sekali. Siapa memperhatikan firman, mentaati firman, melakukan firman, akan mendapatkan kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan, akan berbahagia. Dikatakan akan berbahagia. Contohnya saja, saudara, ingat Yusuf, anak Yakub yang ke-11, yang dibenci oleh saudara-saudaranya, yang dijual sebagai budak, dipajang di pasar budak di Mesir, dibeli oleh Potifar. Dia kerja di rumah Potifar. Tapi karena Yusuf ini seorang yang takut akan Allah, dia selalu mentaati firman Allah, kebenaran. Kerja di rumah Potifar diberkati. Sampai Potifar menyerahkan seluruhnya, ya, kekayaannya, rumahnya, sawah ladangnya dipercayakan kepada Yusuf. Tapi Yusuf tetap teguh. Mungkin teman-temannya, ayo Yusuf, curi, korupsi, ini. Dia takut kepada Tuhan. Dia mau tetap patuh kepada perintah Tuhan, janji Tuhan. Difitnah oleh istri Potifar, masuk penjara. Tapi di penjara pun dia tetap berjalan dengan benar. Kepala penjara mempercayakan seluruhnya kepada Yusuf. Tentu bergoda. Tapi Yusuf tetap takut sama Tuhan. Dia tetap melakukan perintah Tuhan. Hidup di dalam kebenaran. Dan dia tidak tinggalkan. Sampai satu waktu warga Firaun bermimpi. Semua tidak ada yang bisa mengartikan mimpi. Hanya Yusuf. Yusuf mengartikan mimpi itu. Ya, sampai Raja Firaun dan seluruh pegawainya berkira-kira akan terjadi begini. Solusinya pun, jalan keluarnya Yusuf begini, silakan. Sampai Raja Firaun ini berkata,
kepada pegawai-pegawainya. Mungkinkah kita mendapatkan orang seperti Yusuf ini? Seorang yang mempunyai roh Allah. Firaun sendiri menyaksikan, mengakui karena roh Allah ada di dalam hidup Yusuf. Itu yang mengajar Yusuf dan memimpin Yusuf. Sampai akhirnya dia diangkat menjadi penguasa Mesir. Hanya saja Firaun kelihatannya punya cincin ini. Jadi penguasa di Mesir luar biasa. Seperti tidak salah kita hidup di zaman Roh Kudus. Hendaklah kamu penuh Roh Kudus. Jangan lupa itu. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu mempunyai perbuatan yang luar biasa. Roh Kudus dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa juga di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita bisa lihat satu contoh salah satu murid Yesus, yaitu Petrus. Setelah dia dipenuhi dengan Roh Kudus, diajar oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, luar biasa terjadi satu perubahan. Dia seorang nelayan biasa, tapi sekali dia khotbah 3.000 jiwa bertobat. Bahkan kalau dia berjalan, orang-orang membawa orang-orang sakit, orang-orang yang punya masalah dengan kesehatan, dengan dirasuk roh jahat, didudukkan di pinggir jalan menunggu nanti kalau Petrus lewat. Pasal 5 kisah Rasul. Kalau kena banyak orang sakit sembuh, yang dirasuk setan-setannya keluar. Bahkan di Yobe, Dorcas Tabita yang mati dibangkitkan. Jadi Roh Kudus dapat berbicara dan mengatakan kepada kita tentang sesuatu yang saudara tidak tahu. Sampai hari ini Roh Kudus bisa mengatakan sesuatu, bisa berbicara. Roh Kudus yang ada di dalam saudara, kalau saudara mendapat karunia nubuat, sementara kita beribadah lalu kita berdoa, tiba-tiba orang itu dipakai karena mempunyai karunia nubuat. Dia bernubuat, dia memberitakan sesuatu, memberitahukan sesuatu yang akan terjadi. Mari diingatkan, hati-hati, diuji dulu. Siapa tahu dia bernubuat bukan Roh Kudus yang memberikan karunia. Memang harus diuji secara 500 sempurna. Tapi Roh Kudus bisa memberitahu, berbicara lewat karunia nubuat, bahkan lewat penglihatan-penglihatan, lewat mimpi-mimpi, saudara. Bisa. Nah, oleh sebab itu buat saudara dan saya, untuk itu kita perlu mendengarkan dan melakukan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Sekali lagi saya katakan, sebagai anak-anak Tuhan kita perlu mendengarkan, melaksanakan, melakukan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus kepada kita. Dalam cepat bisa, tapi secara pribadi juga bisa. Kita perlu, saudara, sekali lagi mendengarkan, melakukan apa yang dikatakan Roh Kudus. Coba kita baca di dalam Ibrani
pasal yang ke-3. Ibrani pasal yang ke-3, ya, ayat 7 dan 8, saya bacakan demikian. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hati. Sekali lagi, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hati. Kudus selalu mau berbicara kepada kita. Bahkan pagi ini lewat firman Allah yang saudara dengar, Roh Kudus mau berbicara kepada saudara. Jadi firman Allah yang disampaikan oleh hamba Tuhan, oleh saudara-saudara kita yang mendapatkan tugas menyampaikan firman Allah. Roh Kudus memakai firman Allah ini untuk berbicara kepada kita. Berbicara kepada kita. Mari coba kita baca Injil Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14. Ya, ayat yang ke-26 dan sekaligus Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Saya bacakan dulu Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan, saudara, mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Roh Kudus itu akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu semua yang telah kukatakan. Firman Tuhan, semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus mengajar segala sesuatu dan mengingatkan akan setiap firman Tuhan yang saudara pernah dengar, saudara baca. Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu sekali lagi kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, Roh Kudus itu, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bukan cuma satu dua kebenaran. Roh Kudus akan memimpin saudara dan saya ya, ke dalam seluruh kebenaran. Dan apabila sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi secara sampai di sini Roh Kudus akan menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Yakobus 1 ayat 22-25. Jangan hanya menjadi pendengar, tapi jadi pelaku. Roh Kudus diberikan tinggal di dalam kita, menyertai kita, menolong kita, ya, membimbing kita ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita jadi pelaku. Dan kalau menjadi pelaku, saudara akan berbahagia, bahkan memberitakan hal-hal yang akan datang. Saudara bisa bayangkan. Jadi Roh Kudus adalah guru yang mengajar kita, yang mengajar. Roh Kudus guru secara pribadi, bahkan mengajar kita, sehingga ada hal-hal yang tersembunyi bagi saudara dan saya, hal-hal yang tersembunyi
yang kita tidak tahu, bahkan yang kita tidak mengerti. Tapi Roh Kudus dapat mengajar kepada saudara dan saya. Roh Kudus mengajar kita. Jadi saudara, betapa senangnya, betapa berbahagianya saudara dan saya mempunyai Roh Kudus sebagai guru besar, guru yang terbesar untuk saudara dan saya. Dia yang akan mengajarkan kepada kita tentang sesuatu yang kita tidak ketahui, tentang sesuatu yang kita tidak mengerti, sehingga kita bisa mengerti, saudara. Mau dibohongi, mau diini, aku bisa mengerti. Ya, saudara. Hal-hal yang katanya akan datang, aku bisa memberitahu. Kalau lewat virus corona, aku bisa memberitahu. Nanti apalagi yang akan terjadi, mengingatkan seluruh kebenaran firman. Jadi buat saudara dan saya, tidak ada keuntungan yang lebih besar dalam perjalanan hidup saudara dan saya kalau kita dipimpin, diajar, bahkan diatur oleh Roh Kudus. Sebegitu mari saudara, serahkanlah seluruh perjalanan hidup saudara selama menumpang di dalam dunia. Tidak lama lagi, memang kita tidak tahu cara mau Tuhan keberdatangan, atau nanti Tuhan tunggu, saya punya cita-cita ini, saya punya anak ini, oh saya punya tujuan ini. Kita nggak tahu. Yang penting kita serahkan. Saya serahkan seluruh hidup kita, perjalanan hidup kita kepada Roh Kudus. Karena kita tidak dapat berjalan sendiri, saudara. Sekali lagi Roh Kudus yang akan memimpin kita. Dari iman kepada iman. Iman kita menanjak, Roh Kudus yang akan memimpin. Dari iman kepada iman. Ibrani pada 12 ayat 2, sambil memandang kepada Yesus terus, yang membawa kita, memberi kita iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan, iman yang sempurna. Yesus datang ingin mendapatkan gereja Tuhan mempunyai iman yang sempurna. Tidak bisa lihat bagaimana itu kita koreksi ini. Masih jauh. Saya hamba Tuhan. Kalau kita ingin menunggu kedatangan Yesus, iman kita harus bertumbuh sampai masuk gereja yang sempurna, menjadi serupa dengan Yesus. Ini jalan iman juga. Ini menyangkut keselamatan kita. Masih banyak yang akan kita bahas lagi. Membawa kita dari iman kepada iman, dari kemenangan kepada kemenangan. Pasti menang. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Serahkanlah seluruh jalan hidup saudara. Roh Kudus akan memimpin saudara dan saya dalam perjalanan ini sampai kita masuk surga yang kekal. Itu ingat, Roh Kudus mengajar dan memimpin. Efesus 5 ayat berapa? 15 sampai 18. Perhatikan bagaimana kami. Ini memang jangan bodoh, tapi arif, pandai, bijaksana. Gimana kita menjalani hidup, menjalani kedatangan Yesus untuk keselamatan kita? Apakah kita memperhatikan hidup kita? Jangan bodoh dikatakan, beban, tapi arif, pandai, bijaksana.
waktu ya, kesempatan yang masih ada. Mungkin tahun-tahun yang lalu kita abaikan ibadah kita kepada Tuhan. Pergunakan waktu yang ada untuk mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, percaya kepada, lekat kepada Tuhan. Ini benar. Pergunakan waktu untuk kesana. Diulang lagi, jangan bodoh, tapi hendak usahakan mengerti kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Hendaklah bersalah satu kehendak, hendaklah kamu berdoa. Seluruh pemain musik saudara singkat semari. Hendaklah kamu berdoa dengan Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus untuk memimpin kita, mengajar kita, mengingatkan kita, memberikan kekuatan, kemampuan, akan dalam kesusahan memberikan penghiburan. Puji Tuhan, memimpin kita dari iman kepada iman, kemenangan kepada kemenangan, dan kemuliaan kepada kemuliaan. Mari kita berdiri diri. Kita naikkan yang pujian Roh Kudus kau ada di sini. Amin. Roh Kudus
Iya, Pak. Hamba mengucap syukur dan terima kasih atas kehadiran-Mu Tuhan. Mari Allahku, jamah setiap pribadi anak-anak-Mu yang rindu akan hadirat-Mu ya Allahku. Ya Rama ya Sangkar ya Allah. Ya Rama ya Sangkar ya Tidak. Ya Rama ya Sangkar ya Malaya Pirata. Terima kasih ya Allahku, pagi hari ini Engkau masih mengasihi kami anak-anak-Mu, sehingga Engkau melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau mengajar kepada kami Tuhan, untuk kami senantiasa hari demi hari lebih dekat kepada Engkau. Engkau juga mengingatkan kembali akan firman-Mu yang telah Engkau sampaikan Tuhan kepada kami jemaat-Mu, untuk kami Tuhan dengar-dengaran dan sebagai pelaku firman-Mu. Dan Engkau juga menghibur kami bahwa Engkau akan senantiasa memimpin kehidupan kami ya Allahku, untuk kami semakin hari berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih ya Allahku, kasih-Mu begitu luar biasa dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu sendirian Tuhan, tanpa Roh Kudus-Mu yang memimpin, menuntun, menyertai dan menolong kehidupan kami. Tiada malaya silangkar ya talaya malaya ta. Tiada malaya silangkar ya malaya ya ta. Tiada malaya silangkar ya malaya ta. Terima kasih ya Allahku, ajarkanlah kepada kami ya Allahku, sekaligus mampukan kami ya Allah untuk melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kami senantiasa membuka hati kami Tuhan, untuk Roh Kudus memimpin kehidupan kami anak-anak-Mu, supaya kami anak-anak-Mu senantiasa ada dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Allahku, hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari ya Allahku, berkati hamba-Mu dengan limpah dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan senantiasa limpah dengan firman-Mu. Tambahkanlah kepada hamba-Mu Tuhan karunia Roh Kudus-Mu, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu buat hamba-Mu ya Allahku. Terima kasih ya Allahku, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu yang telah Kau sampaikan buat kami anak-anak-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, yang telah mendengar firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa Roh Kudus adalah menolong kita. Puji Tuhan, sebentar kita kembali mau memberikan persembahan kita. Bagi yang bertugas bersama dia. Haleluya. Bapak Daniel bisa berdoa untuk persembahan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, tangan kami terangkat ya Bapa, kami mau berikan korban persembahan kami. Adalah kami mau lakukan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Yesus.
satu pengumuman di mana pada saat ini adalah minggu ketiga para jemaat bisa memberikan persembahan untuk dana kasih yang nanti bisa diberikan sewaktu mau pulang. Di depan ada kotaknya sudah disediakan. Pengumuman panitia Ada panitia. Puji Tuhan saudara, tanggal 25 yang sudah mendaftar pagi atau sore mohon diperhatikan. Saudara mengawali yang naik sepeda motor diharap diparkir dahulu di toko Sidosemi, nanti pintu depan akan dibuka saudara, supaya nanti kita pulang, karena besok 25 itu ada pembagian snack sehingga tidak terlalu berkerumun di depan gereja. Supaya dengan itu nanti akan diatur cara keluarnya, akan diatur satu persatu saudara. Tapi juga tidak terlalu terlambat, tapi satu persatu sehingga akan menghindari kerumunan. Kemudian untuk ibadah tutup tahun dan tahun baru, Bapak Ibu hanya bisa memilih salah satu, tanggal 31 atau tanggal 1, dan itu akan dibuka pendaftaran tanggal 28 Desember. Demikian pengumuman. Terus doakan supaya acara-acara ini berlangsung dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bagi-bagi ya. Kita mau berdoa untuk Bapak Suhitno yang sakit. Tuhan tolong Tuhan Yesus sudah sembuhkan dia. Mujizat Tuhan tetap terjadi. Amin. Di akhir ibadah kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pimpin dan berkati ibadah ini dari awal sampai selesai. Kamu sudah memuji Tuhan, kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, sekali lagi Engkau mengasihi kami. Engkau tahu persis apa yang keperluan jemaat-Mu KPDP dan Seraket yang hidup di hari-hari terakhir menjelang kedatangan. Kami perlu firman-Mu, kami perlu Roh Kudus untuk selalu menyertai kami, memimpin kami, mengajar kami, dan membawa iman kami semakin kokoh dan kuat. Dan kami selalu hidup di dalam kemenangan, bahkan kami masuk di dalam kemuliaan bersama-sama dengan Yesus di dalam kekekalan kerajaan surga, langit bumi yang baru. Terpujilah nama-Mu. Sekali lagi berkati kami semua yang berbahagia sepanjang minggu ini. Engkau berkati Tuhan sesuai dengan janji firman. Demikian juga Bapak Suhitno yang sakit, oleh pilihan Yesus, dalam nama Yesus Engkau jawab dan berikan kesembuhan supaya Bapak Suhitno kembali boleh balik giat beribadah kepada melayani Tuhan, memuliakan nama-Mu, menunjukkan kasih-Nya kepada. Sekali lagi berkati kami semua yang sudah datang pada pagi hari ini sesuai dengan janji-Mu dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam cita-cita. Engkau berkati. Terima kasih. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, marilah kita mau pulang ke rumah kita masing-masing dengan selamat. Bawalah dan terimalah segala berkat, rahmat, damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan, tuntunan, dan urapan Roh Kudus yang senantiasa memenuhi kami, mengajar dan memimpin kami. Tuhan, masuk di dalam rencana Engkau di akhir zaman ini, kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih. Kiranya berkat, rahmat dan sejahtera dari Allah Bapa, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kita sambut dan terima berkat Allah dengan percaya, dan sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.